Oke. Jadi bisa dimulai Pak Arif. Ya. Mungkin teman-teman udah mulai nyobain animasi weightliftingnya ya. Tapi kemarin sebelum sempat ngajarin refiningnya. Nah ini saya kasih tahu caranya atau proses berpikirnya gimana sih cara dari mengconvert dari blocking ke animasi yang lebih halus atau refining gitu. Satu hal yang perlu diperhatikan sebelum mulai refining itu harus ada beberapa hal yang dipastikan. Jadi pastikan dulu semua kipusnya apa itu end of sectionnya bagus dan balance. Terus pastikan timingnya tak ada yang aneh. Aneh itu maksudnya terlalu lambat yang sampai floating atau terlalu cepat yang sampai jerky gitu. Nah, itu pastikan dulu ya. Ini dua hal ini harus dipastikan. Terus misalkan teman-teman ngikutin sebuah referensi gitu. Terus timingnya sudah diikuti sesuai referensi, tapi kok rasanya feel-nya nggak sama gitu. Maksudnya di referensi kok feel-nya nggak floating, tapi pas teman-teman ngerjain di sini tuh floating, atau di referensinya nggak jerky atau nggak ada timing yang kasar, tapi kok pas dicobain di sini kok beda gitu rasanya. Nah itu mungkin kalau timingnya sudah benar-benar diikuti sesuai referensi, berarti mungkin posenya yang perlu di-adjust gitu. Posenya dibikin yang nggak terlalu, misalkan terlalu cepat, berarti posenya harus di-adjust jadi nggak terlalu jauh jaraknya antar pose itu. Atau enggak misalkan terlalu lambat rasanya padahal timing sudah ngikutin referensi, tapi mungkin jarak antar dua pose itu kurang jauh gitu. Misalkan gini ya. Ini timing blocking yang kita udah bikin gitu. Terus misalkan berdasarkan referensi pose ini tuh adanya di frame sini gitu ya, misalkan ya ini, sedangkan nanti kalau aku geser dia nggak sesuai referensi dong gitu, atau nanti malah menjauh dari referensi. Nah, jadi kalau misalkan timingnya terasa terlalu cepat padahal timing sudah ngikutin referensi, lah mungkin jarak antara dua pose ini yang terlalu jauh gitu. Jadi mungkin pose awalnya lebih dekatkan dari pose yang berikutnya gitu. Nah, kalau semua itu udah dipastikan, nah, kita baru bisa mulai proses refining. Refining itu sebenarnya
itu mendefinisikan anggota tubuh mana duluan. Ini kayak prinsip pendulum lah waktu itu. Jadi kan ini waktu blocking kan semua anggota tubuh bergeraknya barengan. Nah, misalkan frame 7, dari frame 0 ke frame 7, semua anggota tubuh bergerak bersamaan. Ini blocking. Ini juga dari 7 ke 15, semuanya bergerak sama, barengan gitu. Nah, kita pengennya menjadikan waktu refining itu kita mendefinisikan siapa yang duluan dan siapa yang belakangan geraknya. Paling gampang menentukan itu, siapa yang harus belakangan dan siapa harus duluan, itu adalah biasanya trik amannya itu adalah siapa yang paling dekat dengan COG. Makin dekat dia dengan COG, maka dia semakin duluan geraknya, karena di tubuh manusia sebagian besar inisiatif geraknya itu dari sini. Maka semakin dekat dia dengan ini, dia semakin duluan. Makin jauh dia dari sini, maka dia semakin belakangan. Saya contohin aja, misalkan dari ini sebagian aja ya, nggak sampai ngangkat. Tapi prinsip-prinsip refiningnya saya kasih tahu. Nah, pertama, karena dia posisinya berdiri gitu, nggak duduk, dan dia ada beberapa langkah, nah kita ngefix kakinya dulu, ngefix cara melangkahnya dulu. Itu pertama-tama. Karena dia mereka bertiga ini akan menentukan geraknya semua anggota tubuh bagian atasnya. Kan dia harus bagus dulu bertiga ini. Nah, terus pada prinsipnya, misalkan ada pergerakan yang dia memindahkan kaki. Manusia tuh geraknya dia nggak mungkin kakinya stay terus ya, kadang-kadang ada perlu melangkah, perlu memindahkan kaki. Nah, kalau memindahkan kaki, dia tidak mungkin hanya digeser seperti ini. Jadi ini harus ada weight shift-nya. Weight shift itu jadi kan kaki itu kalau mau dipindahkan ya kan perlu diangkat, ya nggak cuma digeser aja, perlu diangkat ini. Gitu. Nah, tapi mengangkat gini aja tuh belum cukup, karena ketika kaki diangkat itu kan keseimbangan dari tubuh itu kan berubah. Yang tadinya dia bertumpu sama dua kaki menjadi bertumpu sama satu kaki ini. Nah, ketika
tubuh itu bertumpunya cuma sama satu kaki, maka gerak ini berat tubuhnya itu harus dipindahkan. Yang tadinya waktu di sini tuh di tengah, di antara dua kaki ini, ketika kakinya diangkat, salah satunya, nah dia harus digeser ke satu-satunya kaki tumpuan yang tersisa. Situ. Nah, gitu. Gesernya mungkin sedikit saja karena dia nggak stay ngangkat kaki dalam waktu yang lama. Jadi cuma buat mindahin berat badan sementara. Nah, itu. Selain digeser ke arah kaki yang tidak sedang diangkat, dia perlu agak dinaikin sedikit. Nah, itu. Gitu. Weight shift tuh ini. Weight shift tuh pergeseran COG ini ke arah kaki yang sedang tidak diangkat, dan selain digeser juga agak diangkat sedikit. Nah, gitu. Ini namanya weight shift. Nah, weight shift ini punya konsekuensi rotasi pinggul juga. Misalkan yang saya pernah katakan itu loh, yang dulu seperti teman-teman sebelumnya saya sering bilang, sisi pinggul yang sedang menanggung beban itu dia lebih tinggi, jadi dia harus seperti ini. Karena kaki yang sebelah sini sedang menanggung beban dari anggota tubuh bagian atas ini. Maka ini mekanika tubuhnya seperti ini reaksinya. Itu. Ini. Nah, habis itu kaki itu ketika dia diangkat dan landing lagi begini, dia nggak langsung landingnya itu timingnya lebih duluan daripada turunnya si COG. Nah, COG kan turun di situ, di sini. Nah, kaki ini turunnya harus lebih awal. Jadi di sini itu dia kira-kira di minimal 1 frame sebelum COG turun maksimal, itu dia sudah turun. Jadi turunnya kaki itu lebih awal daripada turunnya COG. Ini. Mungkin lebih awal sedikit lagi. Tak sini. Karena apa? Karena dia harus bersiap untuk menumpu lagi COG ini yang tadinya digeser ke arah kaki satu ini. Dia harus diterima lagi beratnya sama kaki ini karena dia akan landing kan. Tapi sebelum dia landingnya harus lebih awal karena harus menerima beban dari sini. Gitu. Jadi kaki itu landingnya lebih awal daripada timing turunnya si COG. Nah, prinsip-prinsip body mechanics ini yang perlu teman-teman ingat-ingat gitu, karena kadang-kadang di referensi teman-teman nggak bisa lihat dengan jelas, tapi kalau teman-teman ingat prinsip body mechanics ini akan menjaga animasinya tetap realistik gitu.
Nah, terus mungkin pendetailannya ya. Waktu dia turun untuk pertama kali di sini, ini dia si ini nggak langsung flat, tapi mungkin agak jinjit dulu. Ini, nah, gitu. Bisa gitu atau bisa ini flat, bisa begini. Nah, ini baru itu. Itu. Tapi biasanya kalau langkahnya kecil, saya pilih ngejinjitin aja ini. Jadi lebih masuk akal. Nah, gitu. Oke. Nah, sama juga berlaku dengan yang ini. Waktu melangkah yang kaki satu lagi, nah ini kan nggak mungkin cuma digeser, ini pasti diangkat di sini. Nah, ya sudah diangkat, mungkin agak dirotate sedikit. Ini ini nah ini. Nah, prinsipnya tadi apa? Kalau ngangkat kaki, nah, COG-nya harus digeser ke arah kaki yang sedang tidak diangkat. Sini. Selain digeser juga agak dinaikin sedikit, naikin. Nah, ini. Gitu, oke. Nah, terus selanjutnya apa? Sama lagi kayak tadi. Ini dia landingnya harus lebih awal. Nah, mungkin ini geser agak ke ini. Landingnya harus lebih awal. Nah, karena dia harus menerima bebannya ya kembali yang tadi jadi geser sementara ke kaki yang sebelah sana, karena dia udah landing, ini harus menerima beban lagi. Itu. Sebelum menerima beban dia harus landing dulu, gitu. Makanya landingnya kalau melangkahkan kaki itu landingnya kaki duluan, terus baru COG itu. Nah, gitu. Nah, sama pas kontak pertama kali ini biasanya saya kasih jinjit dulu sedikit. Ini buat pendetailan aja. Nah, itu. Oke. Jadi sejauh ini kita sudah punya animasi COG dan kaki. Oh ya, sama tadi ketinggalan nih pas lagi nah ini kan kaki sebelah sini nerima beban tuh. Nah, jadi sisi sebelah sininya pinggul harus lebih tinggi. Nah, gitu. Nah, mungkin baliknya ke posisi awal normal lebih lambat.
Tuh, sekarang teman-teman lihat yang sisi sini. Nah ya. Sekarang kita punya gerakan ini apa? Kaki dan COG yang sudah direfine. Nah, selanjutnya di situ ini prinsip-prinsipnya ya. Saya tulisin apa tuh nah maka nih yang tadi kita lakukan itu. Nah setelah itu, setelah merefining ini ya, coba kaki, kita akan merefine ini. Nah, kita urutin aja apa nge-refine-nya itu. Nge-refine-nya itu urut dari sini, maksudnya dari bawah ke atas gitu, karena makin atas kan makin jauh dari COG gitu. Makin jauh dari COG naturalnya dia apa most of the time itu dia geraknya lebih terlambat daripada anggota-anggota tubuh yang lebih dekat dengan COG. Nah, itu. Nah, sekarang coba kita refine yang ini. Ya. Nah, refine itu sebenarnya cuma ngasih pose-pose ketinggalannya itu loh. Ini kan kayak waktu pendulum itu, waktu childnya diajak untuk gerak ke suatu arah, dia harus ngelawan dulu atau gitu apa bergerak ke arah sebaliknya dulu. Semoga teman-teman masih ingat ya. Gitu. Nah, terus ini kan dia diajak buat turun, dilawan dulu sini. Itu ini bisa ditulis. Nah, terus ini dari sini ke sini ini kan dia diajak ke atas. Nah, dia ngelawan dulu ke bawah. Maksudnya teman-teman definisikan biar dia terasa ketinggalan gitu. Nah, di sini dia diajak naik, dia
turun dulu. Nah, di sini dia ajak turun, dia naik dulu. Gitu. Kayak pendulum aja. Nah ini memerlukan penelitian kira-kira di mana dia perlu pose turunnya, di mana dia perlu pose ketinggalannya. Nah, yang mungkin perlu agak ketinggalan lagi sedikit. Ini. Nah, terus ini kan pose hold nih. Ini kan pose terakhir turunnya sebelum dia akhirnya naik lagi. Nah, di pose terakhir ini kita bisa geser dia biar lebih terasa terlambatnya. Nah, itu. Teman-teman lihat sini ya. Ini buat ngerjainnya, di sini buat melihat hasilnya. Karena ini adalah angle akhir yang nanti kita akan pakai gitu. Itu. Nah, kalau sudah kita refine kepalanya. Ini sama prosesnya. Nah, ini kan dia diajak ke samping. Kita kasih ketinggalan ke sana dulu. Gitu. Nah, di sini dia diajak untuk naik. Kita kasih dia turun dulu sebelum ngikut. Nah, kalau sebuah key pose sudah diapit sama dua pose ketinggalan ini, yang ini bisa dihapus supaya lebih halus saja geraknya. Jadi cuma tersisa pose-pose ketinggalannya saja. Nah, di sini dia perlu ketinggalan karena diajak ke bawah. Nah, ini ya, bisa ditulis. Nah, di sini dia perlu ke bawah karena dia diajak ke atas. Habis itu ini bisa di-delete. Nah, di sini dia diajak ke bawah, kita lawan ke atas dulu. Ini delete. Nah, habis itu terakhirnya kita geser. Itu. Nah, itu ya. Nah, jadi terdefinisikan dengan jelas siapa yang mesti duluan dan siapa yang mesti belakangan. Oke. Nah, terus selanjutnya sini lengan bawah dan lengan atas. Maksudnya lengan bawah sama pergelangan tangan ini. Nih. Ini sebenarnya sama. Nih lihat. Ini dia diajak ke bawah. Nah, kita kasih dia ketinggalan ke atas bentar. Nah, sini. Di sini dia diajak ke arah sebaliknya, kita lawan ke sini. Tuh. Nah, terus habis itu yang ini bisa cilik. Nah, ini dia diajak ke bawah, bikin dia ketinggalan ke arah sebaliknya dulu. Nah, habis itu ini bisa dicilid.
Nah. Oke, habis itu nah ini dia diajak ke situ, kita bikin dia agak sedikit gini. Nah, ini ditulis. Nah, ini dia diajak turun, kita bikin dia tertinggal sebentar. Arah situ, nah, ini ditulis bisa. Sorry. Nah, oke. Di akhirnya kita bisa agak geser ini. Nah, kalau ada nembus seperti ini berarti kita perlu agak adjust sininya. Oke, nah, terus lanjut ke sini. Ini dia, pokoknya di sela-sela kipos-kipos ini tuh mesti ada pose-pose ketinggalannya dulu gitu. Terus misalkan setelah ada pose-pose ketinggalannya itu yang udah pas, terus kipos-kipos ini membuat mereka tidak smooth gerakannya, itu bisa dihapus saja. Nah, sini misalkan ini ketinggalan ke sini dulu. Ini nah, di sini tinggalan lagi di sini. Oke. Nah, terus biasanya beberapa frame sebelum pose nge-grabnya pose megangnya itu, nah, di sini saya kasih pose begini dulu. Sorry, bukan di situ, itu di sini. Sini. Itu ya kira-kira. Ya. Oke, gitu. Nah, proses mikirnya gitu. Kayak pas bikin pendulum, oh dia diajak ke arah sini, berarti dia harus ketinggalannya kemana ya, gitu. Oke. Misalkan setelah pose-pose tertinggal itu dibikin, lalu membuat timingnya gerakannya terasa nggak smooth gitu, berarti teman-teman perlu cek pose-posenya. Maksudnya
seberapa besar dia mesti ketinggalan atau seberapa besar dia mesti maksudnya jarak antar posenya itu misalkan terlalu besar itu akhirnya kan jadi kasar gerakannya. Nah itu perlu dikontrol tuh, dicari-cari. Gitu. Nah, nanti teman-teman terapkan cara mikir itu untuk keseluruhan gerakannya. Yang penting teman-teman udah nyari kipos-kiposnya dulu seperti di pertemuan sebelumnya itu, proses mikirnya kayak gitu. Lalu proses refiningnya mikirnya kayak yang tadi ini, sekarang ini. Nah, sebelum lanjut ke yang setelahnya, ada temuan-temuan apa gitu yang teman-teman nggak ngerti perlu ditanyakan pas selama teman-teman nyobain animasi ini. Oke, kalau enggak, ini sebenarnya saya cuma dikasih ini ya waktunya sampai jam 9 dari Pak Nur. Ini sisa 6 menit mungkin ini aja ya, brief sedikit tentang animasi setelah ini. Animasi setelah ini itu parkour. Jadi teman-teman mulai cek-cek aja contoh-contoh animasinya atau contoh-contoh parkurnya. Nih. Nih. Kayak gini. Nah, ini tuh sebenarnya goal akhirnya dari animasi 3D yang awal ini. Jadi sebelum di semester berikutnya kita beranjak berkenalan dengan emosi, dengan apa namanya, gerakan yang diinisiasi dari emosi dari dalam ya. Itu pemahaman body mekaniknya harus benar dulu. Nah ini ujian akhirnya tuh di sini nih. Jadi body mekaniknya mesti benar dulu. Nah di parkour ini nanti teman-teman akan menemukan beberapa hal yang harus ada di situ gitu. Jadi itu dia harus mengandung lari, terus ada lompat, ada landing, mendarat, gitu ya. Terus mungkin satu lagi, nah mungkin ini aja tiga unsur ini biar teman-teman nggak terlalu banyak pusingnya. Jadi nanti teman-teman mulai lihat animasi parkour atau referensi real life-nya gitu, terus amati tiga aspek ini, larinya, lompatnya, landingnya. Nah lompat sama landing ini kan bermacam-macam ya. Lompatnya ada yang cuma lompat biasa yang gini, apa yang dari posisi A ke posisi B dengan lompat biasa gitu. Ada yang lompatnya
Nah, ada yang lompatnya melibatkan anggota tubuh lain selain kaki gitu. Misalkan ada bantuan dari tangan segala macam. Nah, kayak gini. Nah, gitu. Terus landingnya juga macam-macam. Ada yang cuma landing pakai kaki, ada yang ngeroll dulu ke tanah gitu. Nah, nanti buat memvariasikan ini gitu, biar lompat sama landingnya bermacam-macam. Ya. Mungkin persiapan buat materi selanjutnya itu dulu. Nah, ini nanti proses mikir atau thought prosesnya dari refining. Saya copyin di grup aja di sini ya. Nanti kalau ada apa-apa teman-teman langsung nanya ke grup saja. Oke. Gitu. Dan kalau nggak ada pertanyaan mungkin saya cukupkan aja. Sampai ketemu materi berikutnya. Jangan lupa kerjain tugasnya. Terus kalau ada pertanyaan bisa ke sini atau bisa ke saya langsung, nggak apa-apa. Sebenarnya angkatan sebelum kalian tuh lebih aktif tau, lebih sering nge-message saya di WhatsApp tuh buat nanya, Pak saya pas ngerjain nemuin isu ini nih, gimana caranya gitu. Sebenarnya itu nggak apa-apa, nanti kalau kebetulan saya lagi di dekat komputer, saya demoin atau saya cariin caranya gitu, itu nggak apa-apa. Nanti biar lebih fluid aja gitu, nggak, hubungan kita tuh nggak kayak nasabah bank sama adminnya gitu. Nah gitu ya, nanti kalau ada apa-apa ke grup aja. Nah, sampai di sini dulu. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Tambah. Terima kasih. Ya.